Ada apa ya lebih? Awak aku yo kan nih. Tuh. Nah ini bapaknya. Kalau belum kasih tahu, nggak tahu nggak kabar. Sabar. Wan, berapa umurnya berapa? Apa itu kolom apa? Paret besar. Ada dulu yang bisa ngantri aku. Pinggir jalan ini. Jangan bapak, yang lain lah, yang lain. Budak kecil nggak apa-apa, budak kecil nggak apa-apa. Lagi langsung dia. Siapa tadi namanya? Aditya bin Samin. Ya, benar kan? Bapaknya. Pak Siman. Oh, Pak Siman sampai balik. Pak Siman. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. 11 tahun baru. 11 tahun dah. Laki-laki ya? Iya, Laki-laki yang bukan perempuan. Bang, hanya bang, wartawan. hah? Tanya lah. Bang, Pak, dikenal korbannya sehari-hari dikenal baik apa cuman Pak? Apanya? Korbannya sehari-hari dikenal cuman Pak? Biasa dia. Biasa ya, udah banyak ulah ya. Banyak ulang dia. Memang punya riwayat penyakit Pak. Iya, penyakit aja nih itu lah. Dari kapan itu? Dari kelas 6, dari kelas 4 dia tuh. Kelas D. Kemarin pas pergi itu kemana dia Pak? Di tempat tang situ dia main. Main apa itu Pak? Ya ngejar layangan uji juga udah. Oh, lah sering emang Pak dia main. Sering dia, pernah macam itu dia. Balik itulah biasa dia tuh. Biasanya kalau sakit itu Pak di mana Pak kalau kenal tuh? Di rumah. Paling jalan itu lah, di rumah ada kenal. Di rumah dia kalau kenal. Ada firasat buruk Pak? Hah? Ada firasat buruk enggak? Cantik. Anak bungsu dah nih Pak. Iya, Dari berapa beradik Pak? nomor ada. Enam beradik. Siapa nama kita Pak? Resi Aditya, Nama kita? nama Siman, Umur kita Pak? Palimo. Temuan jasad di mayat di selokan gimana kronologisnya gitu. Ya, betul sekali. Jadi kemarin ada kejadian penemuan mayat oleh warga di Jalan Banten 6, Kelurahan 16 Hulu, Polsek Kecamatan Seberang Hulu 2. Itu kronologisnya ada pencari barang bekas melihat sesosok mayat di dalam parit, lalu berteriak ke salah satu warga yang ada di dekat tempat penemuan itu, dan setelah dicek betul ada seorang mayat anak laki-laki umur 11 tahun. Selanjutnya dibawa ke rumah orang tua almarhum, dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dan dibawa kembali ke rumah. Untuk hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit gimana? Bahwa jenazah jasad ada indikasi pembunuhan atau gimana? Nah, jadi dari hasil olah TKP yang kami lakukan dan keterangan dari rumah sakit, bahwasannya dari pemeriksaan fisik luar korban tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, korban ini juga memang memiliki penyakit epilepsi yang sudah beberapa kali kambuh. Jadi diduga korban penyakitnya kambuh dan terjatuh ke dalam parit dan akhirnya meninggal dunia. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.